Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله على نعمة الله تبارك وتعالى. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia-Nya dan rahmat-Nya sehingga kita bisa kembali hadir di majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan para penuntut ilmu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, meniti jalan untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Pada pertemuan perdana kali ini kami ucapkan hani'an lakunna, selamat kepada ummahat ya, bi khudurikunna fi talabatil ilmi, yang telah hadir di majelis ini dalam menuntut ilmu. Wa yusahhilullah tabaraka wa ta'ala ala talabatil ilmi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kita di dalam menuntut ilmu dengan mempelajari agama ini. Insya Allah, Allah akan senantiasa memberikan kemudahan. Bagaimana kita sebagai seorang mukmin harus meyakini bahwa setiap ilmu yang kita dapatkan akan menuai pahala dan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dan Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan adalah bagian yang terbaik untuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan, wa kullu syai'in bitaqdirihi wa masyiatihi. Dan kullu syai'in, segala sesuatu, apapun yang berkaitan dengan yang kita lakukan hari ini, yang kita
lakukan dan telah kita lakukan dan akan kita lakukan untuk orang yang beriman dalam aktivitas keduniawian kita ataupun aktivitas ukhrawi dalam ibadah hablum minallah ataupun hablum minan nas. Wa kullu syai'in, segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, yang telah terjadi pada diri kita, dan yang akan terjadi pada diri kita. Paham atau tidaknya dalam menuntut ilmu, sedih atau senangnya di dalam beribadah, suka maupun duka yang kita hadapi. Ingatlah, kata Imam At-Tahawi, bitakdirihi. Itu semua dengan takdirihi, ketetapannya. Dari kata qaddara yuqaddiru takdiran. Qaddara. Seringkali kita mendengar kata qaddarallah wa masyafa'al. Qaddarallahu ya wa masyafa'al. Diambil dari kata qaddara yuqaddiru, yang bermakna mengukur, menetapkan secara bahasa, secara istilah, memberikan takdir, menetapkan bahwasanya Allah lah yang menetapkan, dan segala sesuatu yang kita jalani itu adalah ketetapan, takdir, ketetapan, qadar, beriman kepada ketetapan Allah. Terkadang dikasih ketetapan yang baik, kita akan yakini dan kita akan terima. Tapi kalau ketetapan itu dalam bentuk keburukan, nggak paham dalam menuntut ilmu, terkena keburukan, terkena kesalahan, terkena musibah, terkena cobaan, terkena rintangan yang jatuh pada saat itu, terkadang kita belum bisa menerima takdir. Maka sebagai seorang mukmin, usaha al-ikhtiar, ya, bagian dari takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sisanya mintalah pada Allah. Maka bitakdirihi, dengan ketetapannya, wa masyiatihi, diambil dari kata sya'a, ya, sya'a, ya sya'u, artinya kehendak, keinginan, iradatullah. Apa yang Allah tetapkan, itulah keinginan Allah untuk orang yang beriman. Apa yang Allah ukur, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada hambanya yang mengaku beriman, bagian dari masyiatihi, masyiatillah, atas kehendaknya, atas Allah yang menginginkan. Kita belajar sungguh-sungguh, lalu Allah tetapkan kita pemahaman 100%, ya karena Allah yang berkehendak. Ada orang yang belajar pagi malam, tapi dia tidak lulus dalam ujian, gagal. Ya, berarti Allah yang berkehendak, Allah yang menghendaki. Allah tidak menginginkan kita untuk demikian dan mengambil ibrah dari pelajaran tersebut. Ya, sudah bersusah payah, qadarullah, tidak sesuai dengan ekspektasi. Hadhihi min masyiatillah. Ya,
Karena itu bagian dari kehendak Allah. Ada tabir yang tertutup yang kita tidak ketahui apa hikmah di balik itu. Maka cari. Ketika belajar, ya, sudah bersungguh-sungguh, tiba-tiba ada ujian ini, ujian itu, ujian hidup, ujian berbagai macam ujian dihadapi. Lagi senang-senangnya, lagi sungguh-sungguhnya dalam menuntut ilmu. Hadhihi min masyiatillah. Dan itu adalah kehendak Allah yang harus kita ambil ibrah, ambil pelajaran, bukan diam, tapi berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa dipraktekkan dalam segala sisi, aspek kehidupan, problematika. Bagaimana kita harus let go, menerima semua ketetapan Allah setelah kita berikhtiar untuk menjadi hamba yang baik, hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi muqaddimah qasirah. Ini adalah muqaddimah singkat yang berkaitan dengan semangat kita dalam menuntut ilmu. Jangan berkecil hati bagi kita yang baru mau belajar. Bagi kita yang mungkin sudah lanjut usia, tidak ada istilah tertinggal, terlambat. Tapi yang ada adalah ibrah. Kita ambil pelajaran dari kisah hidup kita. Sebagaimana kita ambil pelajaran dari kisah orang-orang saleh sebelum kita, para nabi, para rasul, yang mereka berusaha untuk berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Ya, berbaik sangka kepada manusia saja hukumnya wajib. Apalagi berbaik sangka kepada yang menciptakan kita, menciptakan seluruh alam semesta ini. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hal antunna musta'iddat lidirasah. Apakah sudah siap ya untuk belajarnya ummahat? Insya Allah, Ustaz. Insyaallah. Ini Ibu Evi ya. Ahlan wa sahlan pada Ibu Evi. Ya. Pada ummahat yang lain bagaimana? Apakah sudah siap untuk belajar melanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughah Insya Allah, Al-Arabiyyah? Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Insyaallah. Ya. Sedikit informasi bahwasanya saya baru ingat ya bahwa ini kelas baru ya. Jadi belum ada ikhtibar nih ummahat ya. Ini kabar baiknya ya. Untuk ikhtibar itu untuk kelas A ya ditiadakan karena waktu baru sekali belajar dan baru masuk pelajaran ketiga ya. Minimal pelajaran 10 ya, baru nanti kita ikhtibar ya. Ujian ya, ujian akhir atau awal sanah ya. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natikina biha. Ada yang masih ingat aina wasalna sampai halaman berapa kita, sampai bab berapa, pelajaran berapa? Silakan. Ini pengguna Zoom ini dengan siapa ya? Mohon maaf. Ya, ada namanya pengguna Zoom. Mungkin nanti bisa ditulis ya nama asli. Ya. Baik. Sampai halaman berapa kita ummahat? Ada Ibu Andriani, ya, Ibu Dian, Ibu Fitriani, Umu Ihsan, ya, ahlan wa sahlan, Ibu Yunita. Sekarang pelajaran 4, Ustaz. Pelajaran keempat, ya, dengan Ibu siapa ini? Mohon maaf. Anna. Oh, Ibu Anna. Nah, Iya. namanya belum diganti ya, Ibu Oh Anna. iya, Ustaz. Nanti saya ganti, Ustaz. Ya, baik-baik ya. Syukran jazilan. Kita masuk ke dalam pelajaran keempat ummahati fillah rahimakumullah.
Tidak terasa kita masuk pelajaran keempat. Silakan dibuka di pelajaran keempat di halaman 21. Ya. Apa yang dibahas di halaman 21? Nah, ini menarik. Pembahasan ini adalah pembahasan pembuka ya materi ataupun pondasi dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Dan pondasi ini akan terus teringat-ingat dan akan terus dibahas. Pelajaran 4 ini, pondasi memahami salah satu jenis kosakata, yang dimana jenis kosakata ini akan terus ada dimanapun dan kapanpun ummahat membaca tulisan Arab. Di Al-Quran, di dalam hadis, di dalam kitab para ulama, ya, bahkan di billboard yang ada di Arab ya, pengumuman dan lain sebagainya, itu kebanyakan pasti ada jenis kosakata ini. Nah, inilah yang akan kita bahas di pelajaran keempat. Jenis kosakata itu namanya adalah huruful jar. Ya. Huruful jarri. Ya. Nah, apa itu huruful jar? Salah satu jenis kosakata di dalam bahasa Arab. Ada namanya isim isyarah. Dulu kita belajar. Hadza. Nah, namanya isim isyarah. Nah, ini ada nih kosakata namanya huruful jar. Huruful jar adalah huruf-huruf yang berjumlah 9 huruf, huruf-huruf yang berjumlah 9 huruf, yang apabila bertemu huruf tersebut, harokat akhir pada kosakata tersebut menjadi kasrah. Harokat akhir pada kosakata tersebut menjadi kasrah. Ya. Jadi, apa itu huruf jar, Ummahat? Boleh Ibu Ana membacakan ulang. Huruf yang berjumlah 9 huruf yang apabila bertemu dengan huruf tersebut, harokat akhir kosakata tersebut menjadi kasroh. Masya Allah, tabarakallah. Syukran, barakallahu fiki pada Ibu Ana atas pengulangannya ya, luar biasa. Ya, bagi yang aktif boleh ya, nanti Ummahat bisa nyalakan mic-nya, kita berdiskusi. Nah, contohnya kita tahu ada kosakata rumah. Rumah itu bahasa Arabnya adalah al-baitu. Ya. Al-baitu artinya apa? Rumah Rumah. itu. Rumah itu. Ya. Ya, al-baitu. Baitun atau al-baitu. Umpama kita pakai alif lam ya, al-baitu. Ketemu dengan salah satu huruf jar. Contohnya fi. Ada di buku ya, di halaman 21. Ya, ketemu fi, maka akan menjadi fil al-baiti. Fil baiti, alnya dihilangkan. Berarti fil baiti. Nah, fil baiti.
Karena dia bersambung fi al-baiti menjadi fil baiti. Baiti. Mana yang berubah? Nih, harokat akhirnya. Ya, harokat akhirnya yang tadinya tu jadi ti. Ya. Oh, ternyata cuma begitu. Iya, itu pondasinya, itu pondasinya. Basicnya seperti itu. Dasarnya ya, dasarnya. Tapi nanti akan ada yang namanya pengayaan materi, pembahasan yang lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Apa namanya? Ada cabang-cabangnya lagi. Ya. Al-baitu menjadi fil baiti. Nah, yang jadi pertanyaan nih, huruf jarnya yang jumlah 9 apa aja? Nah, yang disebutkan di dalam kitab ini baru 4 umahat. Ya. Kenapa dibatasi 4 dulu? Kenapa nggak semuanya 9? Nanti itu tadi akan ada cabang-cabangnya. Makanya di sini dibatasi hanya 4. Apa saja sih namanya huruf jar yang akan kita pelajari? Nah, yang pertama, mohon dicatat umahat, fi. Yang kedua, ada namanya ala. Ini nggak berurutan ya, karena sesuai di buku dulu. Yang ketiga, namanya min. Yang keempat, namanya ila. Ya, ada 4 apa saja, Umahat? Fi. Fi, Fi, Ala. ala, ala, dan ila. min, Ila. ila. Betul, Masya Allah. Fi artinya di dalam. Ala artinya di atas. Min artinya dari. Ila artinya ke. Ya. Fi artinya di atau di dalam. Ada 2 ya. Itu dasarnya lagi, Ummahat. Ya. Tapi terkadang bisa juga nanti akan ada terjemahan lebih luas. Ini kita bicara dasar ya. Dasar kata fi artinya di atau di dalam. Ala artinya di atas. Min artinya dari. Ila artinya ke. Ya. Ila artinya ke. Ya. Nah, contoh lain yang ada di buku ya, itu di halaman 21, al-maktabu menjadi ketika bertemu ala menjadi alal maktabi. Di atas meja. Ya, fil baiti di dalam rumah. Al-masjidu menjadi fil masjidi. Di dalam masjid. As-sariru tambahkan ala menjadi alas sariri. Ya. Ranjang menjadi di atas ranjang. Nah, ini adalah huruf apa? Jar. Huruf jar. Namanya huruf jar, harus diingat-ingat ini. Ya. Ini jenis kosakata yang pertama sebelum kita masuk ke dalam kalimat ya. Pelajaran keempat. Memangnya ada berapa sih jenis kosakata yang dibahas? Ada 2, Umahat. Ya, itu pun masih malu-malu ya penjelasannya. Yang pertama huruf jar. Yang kedua namanya ismun. Domirun. Ya, ismun domirun. Ya. Artinya isim domir, kalau bahasa kita isim domir. Ada namanya huruf jar, jenis kosakata. Isim domir, jenis kosakata juga, isim domir. Artinya adalah kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Indonesia. Oh, seperti apa? Dia,
kamu, mereka, kami, kalian. Oh, itu namanya isim domir. Iya, ya. Contohnya huwa, hiya, anta, anti. Apalagi? Ana. Ana. Ada banyak. Ada berapa totalnya isim domir? Totalnya ada 14. Waduh, lebih banyak dong. Iya, iya. Belum cabang-cabangnya. Makanya di sini cuman memperkenalkan apa aja yang dikenalkan. Nih, huwa dan hiya. Di buku ini, di pelajaran keempat, kita baru mengenal huwa dan hiya. Padahal anta, anti, kita udah belajar kan di dalam kehidupan sehari-hari. Umahat ketemu umahat, ya anti bagaimana kabarnya, kan gitu ya. Nah, anta juga sama, jadi bahasa Betawi, ente gitu ya. Ana jadi aneh gitu ya. Artinya ada kesamaan lah. Meskipun agak menyimpang sedikit gitu ya. Ya, tapi yang dipelajari secara formal pada pelajaran keempat ini adalah isim domir, huwa dan hiya. Huwa artinya dia untuk laki-laki, hiya artinya dia untuk perempuan. Nah, ya, fahim tunna umahat, ada bisa dipahami? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Kita akan masuk nih contohnya kalimat-kalimat di bagian ba ya, B atau ba dalam bahasa Arab. Ya, di sini ada pertanyaan. Apa pertanyaan yang pertama? Boleh dibaca Ummahat. Aina Muhammad. Aina Muhammad Muhammadun. ya, atau Muhammadun ya, dibaca semuanya Ummahat karena untuk belajar. Kita kan sedang belajar nih. Jangan disukunkan. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Walfatin. Huwa fil ghurfati. Masya Allah. Mumtaz ya. Huwa fil ghurfati. Artinya apa Ummahat? Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Huwa. Dia Dia Di dalam fil ghurfati. di dalam Dalam Di kamar. mana? kamar. Di dalam. kamar. Nah, ya. Ghurfah artinya luas. Kalau di sini artinya kamar. Nah, ghurfah juga bisa diartikan ruangan. Ya. Al-ghurfatul ula, ruangan pertama. Al-ghurfatu asatidah. Biasanya tuh kalau di sekolah ya ada namanya ghurfatul asatidah. Ruang guru. Ya, ruang guru namanya ghurfah juga, ghurfatul asatidah. Ya, jadi ghurfah itu artinya kamar atau ruang. Ya, ruangan. Naam. Ya, lihat harokat akhirnya pasti kasroh, ketemu fil ghurfati. Aslinya kan al ghurfatu, ketemu fi jadi fil ghurfat. Nah, yang kedua, silakan dibaca bersama-sama Ummahat. Wa aina yasirun. Huwa fil hammam. Masya Allah. Wa aina yasirun? Huwa fil hammami. Artinya apa Ummahat? Dan di mana Yasir? Dia di dalam kamar mandi. Masya Allah. Hammam artinya kamar mandi. Fil hammami. Aslinya al-hammamu atau hammamun. Menjadi fil hammami. Nah, ini hanya berlaku di rumah ya Ummahat.
hammam di sini berlaku di rumah. Oh, memang kalau di tempat umum bukan hammam, bukan. Karena hammam tadi artinya apa? Mandi. Kamar mandi. Memangnya ada tempat umum kamar mandi? Nggak ada. Adanya toilet, ya. Atau adanya apa? WC, ya. Tidak untuk mandi. Nah, bahasa Arab itu ada pendetailan untuk kamar mandi. Makanya umat tidak akan menemukan kecuali di Indonesia. Di Indonesia pakai bahasa Arab hammam, kamar mandi, tempat apa toilet umum ya atau WC umum, hammam itu diartikan. Tapi kalau di Arab bukan hammam, ya. Dia ada namanya sendiri, ya. Ada nggak di buku? Ada, nanti ya kita bahas. Selanjutnya, Ummahat, ya, baris ketiga, silakan dibaca. Ainal kitab Wa wa aina aminatu minatu Wa aina aminatu. hiya fil apa matbag baju Hiya fil hiya fil matbagi. matbagi bahi sahih. Wa aina aminatu, dan di mana Amina? Amina laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Nggak boleh pakai huwa. Ya. Huwa itu untuk laki-laki. Maka pakai penggunaan domir hiya. Dia perempuan, yaitu dia Amina, fil matbah. Apa artinya matbah ya? Ada gambarnya tuh. Di dapur dapur. Iya, mumtaz, Masya Allah. Matbah artinya dapur. Yang biasa ibu-ibu masak ya di dapur. Ya, ini kebiasaannya orang Arab ya. Perempuan itu di dapur. Ini kebiasaan dulu ya. Orang Arab tradisional itu yang namanya perempuan itu harusnya di dapur. Ya. Bahkan di Mesir ada tradisi bahwa seorang suami istri, suami tidak boleh membuat kopi di dapur. Karena sama saja istri dijajah oleh suami. Itu tradisi kerasnya, Mbak. Artinya tempat kekuasaan istri itu di dapur. Mau bikin kopi, istrinya yang bikinin. Ya. Yang berkaitan dengan perdapuran, itu istrinya yang wajib, yang berkuasa di situ. Marah mereka. Itu tradisinya orang Mesir ya, dahulu. Sekarang karena perubahan zaman, globalisasi, ya tercemarlah budaya-budaya barat dan lain sebagainya. Maka ini yang jadi degradasi ya. Sedih ya kita mendengarnya. Matbah artinya dapur. Ya. Pahim tunna Ummahat? Dipahami insyaallah? insyaallah Insyaallah. Baik. Selanjutnya baris keempat Ummahat. Silakan dibaca. ainal kitabu Ainal kitabu? Jawabannya? Wa wa alal maktabi. maktabi Huwa alal apa? Maktabi. Maktabi. Ingat harokatnya kasroh. Ketemu ala kan? Alal maktabi. Bukan alal maktabu, tapi alal maktabi. Mumtaz, Masya Allah. Lihat di sini, ainal kitabu apa artinya? di mana buku Di mana buku? Di mana buku? Huwa alal maktabi artinya? Di atas meja. Dia di atas meja. Loh, kok dia? Kan buku bukan manusia. Kan dalam bahasa Indonesia dia itu untuk makhluk hidup ya biasanya. Dia Muhammad, dia buku. Kayaknya kurang pas gitu ya. Nah, itulah bukti bahwa bahasa Indonesia itu lebih lemah, lebih sedikit ya kosakatanya daripada bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kalau istilahnya bahasa Inggris sama bahasa Arab sama tuh.
Ya, meskipun lebih tinggi, lebih banyak bahasa Arab ya kosakatanya. Ya, kalau huwa he, kalau hiya she, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, ya itu juga berbeda. Ya, nah, kalau bahasa Arab, Alkitabu menggunakan huwa. Ya, oh berarti kitab itu laki-laki dong. Kalau dari jenis gendernya tidak, tapi dari jenis kosakatanya iya. Nah, inilah yang akan kita bahas nih Ummahat. Kaidah. Kalau tadi kita membahas jenis kosakata. Sekarang kita membahas namanya kaidah. Ada kaidah dalam bahasa Arab ada dua. Namanya Kalau muzakkar. Muzakkarun. Yang kedua namanya mu'annas. Ya. Mu'annasun. Sebenarnya dia masuknya ke jenis kosakata ya sebenarnya, bukan kaidah sebenarnya. Ya, kenapa ini kita bahas tentang sebuah kaidah mudzakkar mu'annas? Karena nanti akan ada pembahasan yang lebih berat yang berhubungan dengan hal tersebut. Makanya mudzakkar mu'annas itu seperti sebuah jenis dan kaidah. Ini membuat kita bingung nantinya, ya. Tapi untuk saat ini mudzakkar mu'annas itu adalah perbedaan antara kosakata dengan kosakata yang lain. Contoh, di dalam bahasa Arab mudzakkar itu ada dua jenis. Mu'annas ada dua jenis. Mudzakkar laki-laki, mu'annas perempuan. Artinya Ummahat. Mudzakkar itu artinya laki-laki. Mu'annas artinya perempuan. Agak sedikit agak sedikit bicaranya, mohon maaf gitu ya. Mudzakkar itu dari kata zakar. Mungkin pernah dengar ya? Zakar itu artinya laki-laki. Mu'annas dari kata unas atau unas artinya perempuan. Ya. Nah, mudzakkar mu'annas, laki dan perempuan di dalam kaidah bahasa Arab ada dua jenis. Yang pertama adalah gendernya, jenis kelaminnya. Contohnya, Hamidun. Hamidun, laki-laki apa perempuan, Ummahat? Hamidun. Hamidun laki-laki apa Laki-laki. perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Makanya dia mudzakkar. Kalau Hamidah, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan. Ya, tahu dari mana Hamidah perempuan? Jangan-jangan jenggotan. Tahu dari mana Hamidah perempuan? Ummahat taunya Hamidah perempuan tahu dari mana? Ada tak marbut Marbutah. dikatakan Karena ada tak marbutahnya. Gitu ya, ada tak marbutahnya di akhir. Misalkan ada namanya Hudzaifah. Laki apa perempuan Hudzaifah? Perempuan. Hah? Hudzaifah. Laki perempuan. Ada sahabat loh. Sahabat yang mulia, Hudzaifah ibnul Yaman. Oh, laki-laki, Ustaz. Laki-laki. Lah ini ada tak marbutahnya. Oh, Kok bukan perempuan? Nah, jadi bicara jenis kelamin tidak harus ada tak marbutohnya, ada tandanya. Kembali kepada urf. Urf itu artinya adalah kebiasaan. Ya. Dalam bahasa di Indonesia juga banyak. Febri. Febri laki apa perempuan, Ummahat? Bisa apa? bisa. Dua-duanya Febri.
Tergantung akhirnya Febrianti apa Febrianto, ya, atau Febriansyah, ya. Nah, itu adalah nama-nama orang yang tidak bisa ditentukan jenis kelaminnya kecuali dari kebiasaan kita. Ya, Muhammad pasti dia laki-laki. Hamid pasti dia perempuan. Kita tahunya demikian. Hamidah dia perempuan. Demikian, bukan karena ada tak marbutohnya. Karena ini kita bicara nama orang. Maisaroh, laki perempuan. Perempuan. Maisaroh, perempuan. Padahal di Arab laki-laki. Oh. Maisaroh itu. Siapa Maisaroh? Maisaroh adalah pembantunya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ya. Maisarah nama laki-laki. Ya. Oh, ada tak marbutohnya. Enggak harus, ya. Ada juga yang tak marbutohnya perempuan, ada juga yang belakangnya tak marbutohnya dia nama laki-laki. Tergantung tadi urf kebiasaan kita. Di Indonesia namanya Maisarah perempuan. Ya. Giliran dinamai Muhammad Maisarah, nah, ini wah nggak bener nih orang tuanya. Ya, masa namanya Muhammad Maisarah gitu ya. Ya. Maisarah laki-laki kalau di Arab ya. Seperti itu. Contoh lain ada namanya Su'ad ya. Laki-laki apa perempuan? Tak biasa. Hah? Su'ad laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Di Arab Su'ad perempuan. Oh, salah. Tamar buta ya Ustaz. Nggak ada tamar butonya. Su'adu nggak ada tamar butonya. Oh, tak ya. Iya, Su'adu nggak ada tamar butonya. Lah dia nama laki-laki apa perempuan? Di Arab nama perempuan di Arab. Ya. Jadi harus diingat kalau nama orang tidak pakai rumus, Umahat. Nama orang itu udah dari sananya. Laki perempuan itu ditentukan dari kebiasaan kita. Akan tetapi rumus yang kedua bahwa muzakkar muannas itu dilihat dari huruf terakhirnya tak marbutoh untuk nama-nama benda. Ya. Untuk nama-nama benda, contoh Alkitabu. Apa artinya Alkitabu? Kitab apa artinya, Umahat? Buku. Buku. Pertanyaannya, buku belakangnya huruf apa? Ba. Ba. Bukan tak marbutoh. Berarti dia muzakkar. Ya. Dasarnya itu dulu. Segala kata benda, nama profesi kayak misalkan guru, murid, pelajar, gitu ya. Nama profesi, segala sesuatu yang berkaitan dengan benda. Benda yang dimaksud benda mati ya, benda mati. Karena benda kan luas ya, benda hidup ya. Benda mati ya. Lalu benda hidup yang dalam tanda kutip berakal seperti binatang ya. Binatang. Ya. Lalu profesi ya. Yang huruf terakhir huruf terakhirnya ada tak marbutohnya, maka dia adalah mu'annas. Ya, contoh untuk yang mu'annas, Alkitabu kan bu belakangnya bukan tak, maka dia muzakkar. Kalau mu'annas contohnya ada di buku tuh, sa'atun. Artinya jam. Ya, di sini sa'atun huruf terakhirnya apa? Sa'atun. Huruf terakhirnya apa? Tak. 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 Ini tak di sini namanya tak marbutoh ya. Namanya tak marbutoh. Marbutoh. Iya, makanya dia adalah susunan mu'annas. Jenis kosakatanya mu'annas. Untuk perempuan.
Berarti kalau untuk perempuan, ya, dia disamaratakan saatun. Lalu kalau pakai domir, pakainya hiya. Kalau alkitabu, pakainya Huwa. huwa. Ya, seperti itu. Untuk penjelasan singkatnya. Jadi kesimpulannya, bahwa di dalam bahasa Arab, laki dan perempuan itu bukan hanya dari jenis kelaminnya saja. Manusia yang punya nama laki, nama perempuan. Tapi kata benda yang berhuruf berakhiran huruf tak marbutoh, maka dia muannas. Bagi yang tidak berakhiran huruf tak marbutoh, berarti dia muzakkar. Muzakkar laki-laki, muannas perempuan. Dasarnya seperti itu. Ya. Fahimtunna ummahat? Insya Allah. Insya Allah. Hal min su'alin, ada yang ingin ditanyakan? Hal ladaikunna su'al, apabila ada pertanyaan, ya silakan bertanya. Is'alna. Silakan. Kita buka sesi tanya jawab ya, karena ini kayaknya udah banyak nih. Jenis kosakata huruf jar, isim domir, ada lagi mudzakkar, muannas. Ya, silakan. Ibu Ana mau bertanya? Enggak, Ustaz. Ya, sudah paham ya insya Allah? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, ini kita buka sesi tanya jawab ya, Ummahat. Kalau tidak ada pertanyaan, satu lagi ya kalimatnya di sini pada baris terakhir, Ummahat. Silakan Ummahat baca bersama-sama, silakan. Wa aina Aina sa'atu hiya ala sariri. hiya 'alas sariri. Mumtaz, Masya Allah. Wa aina sa'atu hiya 'alas sariri. Apa artinya, Ummahat? Dan di mana jam tangan? Jam ya, secara umum ya. Jam. Bisa jam tangan, bisa jam dinding, bisa jam apa saja. Tapi di sini mungkin jam tangan. Lalu? Dia di atas tempat tidur. Dia di atas tempat tidur. Dia. Hia kembali kepada sa'ah. Nah, nanti kalau ada yang bertanya, kok Alkitabu huwa, as-sa'a kok hiya? Ya, itu tadi rumusnya. Karena Alkitabu tidak ada tak marbutohnya di akhir, maka menggunakan huwa. Kenapa as-sa'atu menggunakan hiya? Karena as-sa'ah huruf terakhirnya ada tak marbutohnya. Maka dia adalah bentuk mu'annaf. Ya. Nah, ini penjelasan singkatnya tentang pelajaran kita di pelajaran keempat. Ya. Dan untuk tugas ya kepada ummahat untuk bisa lebih memantapkan materi kita, mencari firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat huruf jar. Ya, bebas ummahat mau fi atau ala, ya, atau min atau ila. Ya, di dalam Al-Qur'an ada banyak ya. Ada sangat banyak. Ya. Ummahat cari salah satu firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Surat apa saja, ya. Contohnya, Anda berikan contoh ya. Contoh ini tidak boleh dipakai ya. Ini ada di dalam surah Al-Falaq dan surat An-Nas, paling gampang. Ya. Dalam surah Al-Falaq Allah berfirman di dalam ayat yang kedua. Ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya, yang mana huruf jarnya ummahat? Min
syar. Insya Min. Betul. Min. Makanya setelah itu syarri. Aslinya kan syarru. Jadi syarri. Karena ada min. Wa min syarri. Min lagi tuh. Wa min syarri nafa. Min lagi. Oh, ayat 2, 3, 4, 5 isinya min semua itu. Huruf jar yang namanya min. Ya. Nah, dia surat An-Nas pun sama. Meskipun ada huruf jar yang kita belum bahas ya, tapi ada di surat An-Nas. Itu nanti kita lewat dulu ya. Yang 4 huruf jar itu aja. Min, ila, fi, ala. Cari di dalam Al-Quran. Berapa? 1 saja. Ya, tugasnya insya Allah sahlun jiddan. Tapi ya, mohon kiranya untuk mempelajari ayat tersebut. Baca, diterjemahkan dari ayat tersebut. Ambil ibrahnya umat. Pelajarannya ini harus diambil. Karena Al-Quran itu nur, cahaya. Ya. Al-Quran itu bagaimana kita bisa mentadaburinya. Ya. Banyak sekali yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat Al-Quran. Ya. Hal min su'alin, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Untuk Ibu Dian, ya, Ibu Fitriani, Ibu Sandrawati, Umu Ihsan, Ibu Yunita, apabila ada yang ingin ditanyakan. Mafi soal Ustaz. Mafi soal. Alhamdulillah. Ya, ini mukaddimah dan juga pertemuan pertama kita ya, langsung bahas ya. Kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dalam menuntut ilmu, memberikan semangat yang baru di dalam menuntut ilmu. Dan ingatlah sebuah sabda Nabi SAW yang terus kami sampaikan, bukannya hanya di kelas ini, di setiap kelas. Nabi pernah mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Ihris, bersemangatlah ala ma yanfa'uka, atas apa yang bermanfaat bagimu. Kalau bagi kita belajar bahasa Arab itu bermanfaat, maka semangat. Kita tahu keutamaannya, maka semangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, udah semangat nih, udah ikhtiar. Apakah sudah selesai begitu saja? Tidak. Wasta'in billah, kita butuh yang namanya mengadah kepada Allah. Tangan kita mengadah kepada Allah. Minta tolong sama Allah agar diberikan keistiqomahan. Doa kepada Allah agar dimudahkan, dilancarkan. Ketika sudah mudah, diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Wala ta'jaz, dan jangan putus asa kalau sedang jatuh, sedang futur, sedang tidak semangat, sedang malas. Jangan putus asa. Karena itu adalah innama al-usri yusra. Ya, di saat ada kesukaran pasti ada yang namanya kemudahan. Kesulitan, kemudahan, terus beriringan. Tidak ada orang yang mudah terus, umat. Belajar mudah terus. Gak ada. Pasti ada sulitnya. Dan gak ada orang hidup sulit terus. Manusia yang paling buruk tidak akan pernah dia mendapatkan kesulitan selama hidup. Pasti ada kemudahan. Ya, ini aja manusia yang buruk gitu ya. Manusia yang sengsara di dunia ada, tapi masih ada kebaikan, masih ada kemudahan. Jadi jangan berputus asa. La tayasu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan.
pada pertemuan sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kekhilafan ataupun ada kelalaian pada diri ana pribadi. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Jalla wa'ala, semoga kita akan bertemu kembali dan berjumpa untuk menuntut ilmu dan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bisa dipertemukan oleh Allah di dalam surganya nanti. Amin. Allahumma amin. Hadza ma aqulu lakum wa nakhtatim bihadzal qadar bid-du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Allah Ustaz. Khair wa Ustaz. jazakumullahu